Selamat datang di Informasi Portal Alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Hari ini kami hadir di pojok alumni Super Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Mojo you guys! Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agis Yacaya Pransyah, dan di sini saya berkesempatan untuk menjadi host pada sesi podcast kali ini. Nah, kali ini kita juga kedatangan sosok inspiratif alumni Super dari Kak Iqbal Lutfilah, seorang alumni Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer lulusan 2009. Baik, halo Kak Iqbal. Halo, Baik, bagaimana Kak Iqbal? Apakah hari ini masih semangat? Alhamdulillah di tengah Wah, panasnya cuaca Bekasi masih semangat. luar biasa, luar biasa. Mungkin lebih afdolnya kami persilahkan kepada Kak Iqbal untuk berkenalan lebih lanjut mengenai latar belakang dan juga mungkin aktivitas-aktivitas terkini yang sedang dijalani. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman eh, akademik Civitas Masyarakat Filkom. Perkenalkan saya Iqbal Lutfilah, lulusan 2014 untuk Filkom. Tahun masuk 2009, waktu masuk saya pertama kali namanya belum Filkom, masih di bawah elektro, dan saya masuknya jurusan teknik perangkat lunak atau TPL. Sampai saya lulus sudah berubah jadi teknik informatika dengan fakultasnya Filkom. Setelah lulus tahun 2014, saya langsung lanjut studi di Institut Teknologi Bandung untuk mengambil jurusan CIO, Chief Information Officer. Dan selama proses perkuliahan itu baik di S1 maupun lanjut di S2-nya, saya sembari merintis sebuah usaha di bidang software development, software studio yang dulu dimulai tahun 2011 merintisnya. Jadi bersama teman-teman, karena dulu ada, ya namanya masih muda dulu ya, masih kuliah, pengen bikin bisnis A, bisnis B, bisnis C, dan menurut saya yang paling relevan dengan keilmuan waktu itu ya software development atau software house. Waktu merintis ya nggak punya kantor sama sekali. Kemudian saya berdua bareng namanya Mas Hafiz yang sekarang juga alumni dari Filkom juga sampai sekarang. Jadi kita founder dan dia co-foundernya berdua untuk bangun bisnis Alfa Huma ini. Dan waktu itu masih bertiga juga, satu lagi sama alumni Filkom, Mbak Rindang namanya, dan kebetulan takdirnya sekarang jadi istri saya. Jadi kami lingkupnya lingkup keluarga besar Filkom, mulai dari teman-teman sampai istri saya juga orang Filkom. Jadi bisa dibilang saya darahnya darah Filkom. Seperti itu. Lalu mulai tahun 2016 saya apa bahasanya hijrah ataupun menuhin Jakarta lah. Jadi saya waktu itu awalnya masih beranggapan bahwa di Malang itu kota yang sangat nyaman bagi untuk tinggal, untuk hidup, untuk bekerja, sampai suatu hari Mas Hafiz tadi ngajak saya untuk ayo kita coba ke Jakarta untuk cari klien, cari customer, cari peluang lah di sana. Awalnya saya benar-benar menolak karena dalam pikiran saya yang waktu itu masih lingkupnya cuma Malang dan sekitarnya, Jakarta itu kota yang sangat keras, panas, polusi, dan ternyata benar, memang seperti itu. Kota yang panas, polusi, dan sering banjir. Banjirnya ada dua nih, banjir yang bentuknya air dan banjir yang bentuknya potensial customer. Jadi memang benar-benar di Jakarta atau di Jabodetabek ini ya 80% ya uang atau ekonomi memang berputarnya di lingkup area Jabodetabek, sehingga ya benar juga ketika Mas Hafiz ngajak kita untuk lanjut merintis lagi di Jakarta, ini merupakan suatu keputusan yang sangat tepat. Di situ pertama kali merintis nggak punya kantor juga, kita masih numpang di tempat omnya Mas Hafiz tadi. Kita mulai mengembangkan, kita mulai berjualannya dengan cara menawarkan secara online, digital marketing, melihat SEO, kita menawarkan jasa pembuatan aplikasi, jasa pembuatan website, dan lain sebagainya. Dan waktu itu yang turun untuk ngoding ya bahasanya kalau dulu, ya saya sendiri dengan Mas Hafiz, kita berdua ngoding sampai tengah malam,
belum punya pegawai sama sekali. Jadi kalau ditarik ke belakang, saya nggak tahu ya, entah memang jalurnya atau saya memang niatkan semenjak lulus kuliah sampai lanjut kuliah S2 lagi, saya sama sekali nggak pernah melamar kerja. Jadi memang saya tidak punya kepikiran untuk bekerja waktu itu, bekerja maksudnya bekerja di kantor orang dan ya udah saya lurus aja. So, pokoknya buat seperti ini. Jadi saya sama sekali nggak pernah apa ya, nggak pernah ngelamar gitu-gitulah, nggak pernah ngelamar. Jadi mau jujur belum pernah ngerasain nih gimana dunia kerja itu kayak gimana. Jadi semua yang dilakukan learning by doing aja. Entah itu salah atau itu benar, sambil jalan berproses. Sampai sekarang di tahun 2025 ini saya sudah punya satu perusahaan yang secara legal berdiri, namanya PT Alfa Uma Rekayasa Teknologi, di bidang IT konsultan, software development maupun yang lainnya, dan kantor pusatnya ada di Jakarta. Cuma yang lebih menarik lagi, workshop kita ada di Malang sekarang. Jadi balik lagi ke Malang, karena tadi kita sampaikan, kalau Jabodetabek enak tanda kutip untuk mencari uang, Malang enak buat kerja. Nah, gimana kalau kita gabungkan aja gitu? Kita cari salesnya di Jakarta atau di Jabodetabek, tapi pengerjaannya, workshopnya, tim teknisnya ada di Malang. Jadi sekarang kita punya dua kantor di Bekasi lebih tepatnya, di Bekasi dan di Malang. Dan saya bagiannya yang ngurus untuk head office yang ada di Jakarta atau di Bekasi. Dan yang di Malang sisanya untuk workshop. Untuk pegawainya sendiri kurang lebih ada 50 orang pegawai tim kita yang tetap dan ditambah dengan yang magang dan kebetulan ada beberapa yang juga alumni dari Filkom. Jadi semakin menguatkan apa ya lingkup saya bahwa saya ini darahnya Filkom banget mulai dari istri, teman sampai pegawai atau sampai tim membernya juga banyak alumni dari Filkom. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali, luar biasa. Darah Filkomnya sangat kental ya tentunya dan seperti kata Kak Iqbal tadi, learning by doing ya, luar biasa. Baik, selanjutnya nggak afdol kalau kita mungkin sobat Filkam ya tentunya kita nggak mengulik lebih lanjut mengenai sepak terjang beliau, khususnya waktu berkuliah. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang kuliah. Baik, Boleh. mungkin pertama nih, kami dari sobat Filkam ingin bertanya nih, selama Kak Iqbal jadi mahasiswa dulu, waktu di Filkom, apa momen yang mungkin paling berkesan selama menjadi mahasiswa? Oke. Oke. Eh, jadi agak menurut saya ya momen paling berkesan saat jadi mahasiswa jadi agak kontradiktif karena waktu mahasiswa itu beberapa kali dapat mata kuliah yang sebenarnya harusnya jadi fundamental saya sebagai pengusaha sekarang seperti contohnya kewirausahaan, kemudian etika profesi, kemudian dan lain sebagainya sifatnya manajemen dan lain sebagainya. Dan entah anehnya di mata-mata kuliah itu justru saya nilai jeblok. Saya nilainya dapat C, dapat atau misalkan B, mungkin dulu karena ambisius B saya anggap jelek gitu. B, C, tapi justru di bagian-bagian lain ada lucunya ya sampai sekarang justru malah saya mengimplementasikan ilmu yang didapat di situ. Jadi menurut saya agak sedikit aneh kalau saya track back ke belakang, kok dulu bahasanya apa ya kalau bahasa mana? Kok dulu goblok banget ya? Ngerjain gini kok dapat gini sih sekarang kita malah implementasi ilmu itu gitu. Jadi ya kalau menurut saya ya apapun mata kuliahnya yang rumit dan lain sebagainya, yang penting serap ilmunya. Masalah nilai itu kan suatu hasil ya, yang penting prosesnya kita gathering. Dan waktu kuliah dulu, menurut saya sebenarnya saya di jalur yang baik. Menurut saya untuk jalur yang baik untuk menjadi seorang pengusaha gitu, karena memang sekitar-sekitarnya didukung oleh orang-orang yang dari awal teman-teman Freepom udah mulai usaha-usaha atau dulu ada yang jual ini, jual itu dan lain sebagainya. Jadi ya terpancing. Lalu waktu kuliah juga saya udah mulai dari inisiatif saya nggak mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang gitu. Jadi ya minimal eh, kalaupun saya nggak terlalu aktif di organisasi, saya aktif di akademis. Misalkan saya jadi asisten dosen, dulu mata kuliah apa ASD kalau nggak salah algoritma sistem data, kemudian beberapa kali jadi asisten dosen, kemudian kebetulan juga di EMIF juga megang juga dulu ketua departemen komunitas kalau nggak salah, departemen departemen dulu ada departemen komunitas kalau nggak salah yang handle masalah olahraga seni dan lain sebagainya. Saya diberi kesempatan waktu itu kahimnya Mas Yuri Citra
pertama angkatan saya dan diberi sebagai departemen. Jadi saya rasa, saya agak balance nih dan itu yang membangun kemampuan saat ini karena sebagai konsultan saya banyak ngomong, banyak bicara. Kalau waktu kuliah saya kebanyakan mengerjakan tugas atau apa yang nggak banyak ngomong seperti yang jadi asisten dosen, menyampaikan ini. Mungkin itu yang justru waktu lulus saya agak berat nih kalau di bidang konsultan, karena konsultan banyak ngomong untuk menjelaskan kepada klien, menjelaskan suatu ide, suatu solusi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang sedikit unik dari saat saya kuliah. Luar biasa. Nah, selanjutnya mungkin Sobat Sulkam juga, mungkin sedikit bertanya-tanya. Mungkin apa tantangan terbesar dari Kak Haikal saat menghadapi perkuliahan dulu, dan mungkin bagaimana cara Kak Iqbal untuk tetap survive ya tentunya, di perkuliahan seperti itu? Oh ya, oke. Mungkin tantangan yang, paling berat saat kuliah waktu itu, menurut saya adalah saat-saat praktikum nih. Kalau dulu masih banyak manual ya, masih nulisnya pakai kertas dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya, wah cukup memberatkan ya, tapi ya dilakuin aja meskipun, kayak robot lah kita ngerjain, pokoknya ngerjain lah gitu, pokoknya ngerjain ini maksudnya apa sih kita suruh ngerjain nulis tangan dan lain sebagainya. Mungkin waktu dulu, yang berat kayak gitu tuh. Kemudian yang, kedua yang cukup berat juga, waktu itu mungkin karena masih nomaden ya, nomaden kita pindah-pindah tuh kelasnya mulai dari perpustakaan, kemudian perpustakaan UB masih di situ ruangannya, lalu pindah ke ruangan yang sekarang ini, Filkom yang sekarang, yang bekas Poltek Malang ya. Nah itu menurut saya cukup, challenging karena suasananya baru, kelengkapannya belum selengkap yang sekarang ya, laboratorium dan lain sebagainya. Itu nggak sampai selengkap yang sekarang, kita masih banyak belajar di emperan, di lesehan. Kalau sekarang mungkin lebih baik, tapi kalau dulu itu bagi saya merupakan challenge ya, tantangan gimana sih kita tetap bisa kuliah dengan nyaman di tengah, tantangan, pindah-pindah dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Baik, baik, baik. Ah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi, setelah terjun ke dunia kerja tentunya, dan dunia usaha tentu saja, apa mungkin perbedaan paling mencolok bagi Kak Iqbal tentu saja, yang dirasakan dibandingkan saat menjadi mahasiswa? Seperti itu. Oke, jadi kalau, eee, kita kalau sama kayak saya ya, track-nya ke arah kita bangun sebuah bisnis atau sebuah usaha, tentunya knowledge-nya agak sedikit berbeda nih. Karena kalau jadi seorang, pengusaha, knowledge yang dibutuhkan nggak semua tentang teknis IT atau berbau IT. Justru kita malah kalau sekarang saya banyak di bidang bagaimana sih mengelola manusia atau HR, bagaimana mengelola tim, bagaimana mengelola operasional kantor, bagaimana mengelola keuangan, apalagi mengelola pajak dan lain sebagainya, dan itu mungkin sebagian besar tidak dibekalkan dulu ya, tidak dibekalkan waktu kita masih berkuliah, karena dulu kita fokusnya ataupun saya sendiri mungkin bisanya untuk membangun saja, membangun aplikasi dan lain sebagainya. Jadi kita fokusnya kayak, kita pasti jadi ngoding lah, kita pasti jadi programmer atau seperti itu. Jadi nggak belum belum ada kepikiran dan kita belum siap untuk, belajar-belajar hal itu. Kita bisa bikin, tapi terus setelah kita bikin, kita jualnya kemana nih? Biasanya kan gitu ya anak-anak sekarang banyak nih yang, "Ayo bikin startup," misalkan dulu waktu booming startup, "Ayo bikin startup." Saya yakin pada jago-jago, tapi setelah bikin aplikasinya atau bikin startup, what's next gitu. Terus mau diapain nih aplikasinya? Mau dijual pakai apa nih? Kemana? Marketnya siapa? Kemudian lain sebagainya, dan itu yang harus, agak jadi gap ya ketika lulus pertama kali bekalnya teknis atau hard skill, ketika mau buka usaha banyakan, bidangnya di bidang yang benar-benar lain dan, soft skill-nya juga sangat-sangat dibutuhkan untuk negosiasi, untuk penawaran, untuk presentasi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang sedikit challenging. Memang berbeda ya tentu saja Sobat Sulkam. Bagaimana, berkiprah tentunya dari mahasiswa dengan dibandingkan di dunia profesional tentu saja. Nah, selanjutnya, Kak Iqbal tentu saja dengan semua ini, dengan semua pengalaman ini, bisa disimpulkan mungkin pekerjaan Kakak yang sekarang dan juga mungkin dengan jurusan kuliah mungkin ya ada yang relevan dan juga ada yang tidak relevan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana dulunya pernah kepikiran, "Oh,
seperti itu dan mungkin bisa diceritakan bagaimana passion-nya dulu bisa dari mahasiswa bisa mencari passion seperti itu. Oke, ini yang paling sering nih di, anak-anak zaman sekarang ya, sebenarnya saya mau kerja sesuai passion gitu kan. Dan, kebetulan waktu dari kuliah, passion saya cuma satu dan sampai sekarang nggak berubah, passion saya adalah mendapatkan uang. Jadi gitu. Sebenarnya passion saya cuma dapetin gimana sih caranya dapetin uang, gimana pun caranya pokoknya saya dapat uang gitu. Gimana caranya saya bisa menggandakan uangnya, mempercepat uangnya dan lain sebagainya, dan itu jadi passion saya pertama kali. Jadi waktu kuliah, sebenarnya saya nggak terlalu jago juga bikin suatu aplikasi dan lain sebagainya, saya nggak terlalu jago untuk coding juga. Waktu itu pertama kali kita ada ide setelah kita magang ya, PKL waktu itu, dari tempat magang kita minta buatkan satu website, lalu kita mikir gimana sih cara buat website, oh ternyata susah buat website. Karena passion-nya adalah uang, kita langsung, coba cari solusi, gimana cara website menghasilkan uang tapi tidak membuat kita susah gitu. Ya udah kita nggak usah buat website yang pakai coding dari HTML, CSS, PHP atau JavaScript dan sebagainya, kita pakai aja WordPress gitu. Template apa, CMS engine yang udah ada, kita desain, kita install tema, install plugin, tek 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 tek, isi konten, jual, selesai gitu. Jadi pikirnya, kita mikir pragmatis aja. Selama kita bisa doing something dengan simple dan itu mensolusikan sesuatu, nggak usah idealis lah, "Ah, saya kan anak IT harus coding nih," gitu. Harus saya ngoding dari awal, harus saya buat, mock up-nya dulu, harus buat prototype, enggak. Karena saya waktu itu mikirnya, gimana caranya mudah menjual produk yang saya kuasai, dan produk yang saya kuasai nggak bisa nggak butuh untuk stok modal, nggak butuh untuk investasi di aset dan lain sebagainya, kayaknya website, dan saya mulai jualan website di situ, mulai jual website pakai WordPress. Kita jual ke teman-teman dekat, kenal-kenalan, "Mau nggak bikin website?" Lumayan 100.000, 150.000, 300.000 waktu itu, dan kita bikinnya ya effortless karena kan pakainya engine ya basic-nya. Jadi basic CMS kita tinggal install, klik and drag, dapat uang. Nah, sampai situ passion saya makin semangat tuh, kenapa? Karena dapat uang, menjual sedikit, dapat uang, ini kok enak gitu kan. Kita jual sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keahlian kita, dan, menurut saya waktu itu bikinnya simple dan tadi nggak butuh modal dan lain sebagainya. Karena memang kita awalnya nggak dari ada orang yang bermodal gitu loh. Modal cuma laptop sama skill kita, ya udah kita jual. Ternyata dapat uang, dan itu kita teruskan terus. Dan sebenarnya kalau orang melihat, lancar ya gitu usahanya, ya memang lancar kalau di IT-nya, tapi di tengah kelancaran itu saya juga coba usaha yang lain. Kita coba, saya pernah usaha untuk ayam petelur, bikin kandang untuk ayam petelur, rugi. Kemudian kita coba, buka sawah gitu kan, maksudnya kan Malang nyaman ya gitu, sawah juga rugi. Kemudian terakhir kita coba buka kafe, juga rugi. Sampai akhirnya saya, mikir kayaknya memang saya harusnya back to keahlian atau kemampuan atau knowledge yang udah dibangun, baliklah ke IT. Kalaupun nanti mungkin buka kafe, kafe IT atau apa kayak gitu. Jadi masih ada inline dengan ya ini, buat saran juga buat teman-teman juga kalau memang kemampuan atau keahliannya di IT ya semaksimalkan aja. Karena kan kita kuliah kan juga, suka nggak suka, terpaksa atau misalkan dengan senang hati, minimal kita terasah di situ. Otak kita tajam di situ, dan kalau memang mau buka usaha ya yang arahnya ke arah situ, entah itu yang konvensional tapi dengan IT enabler atau di-empower dengan IT, atau yang benar-benar, pure IT seperti, saya. Jadi challenge-nya mungkin di situ ketika kuliah. Luar biasa tadi sepak terjangnya dari awal dari teknologi berubah ke yang lain-lain memang berbagai sektor sudah dijajali. Luar biasa. Terus, selanjutnya nih, mungkin hal dari masa perkuliahan yang ternyata mungkin menurut Kak Iqbal ini sangat berguna seperti itu saat menjalani dunia profesional, itu mungkin bisa di-share kepada sobat Vilkom semua? Oh, oke. Sebenarnya kalau mata kuliah spesifik menurut saya nggak ada. Tapi ada satu yang menurut saya sangat sangat membantu di dunia profesional, baik mau kita mau bekerja atau mau memulai usaha sendiri, yaitu soft skill. Jadi kalau di perkuliahan biasanya kan kita ada tugas untuk buatlah
presentasi dengan tim gitu kan. Buat presentasi dengan tim nanti dipaparkan. Nah, momen saat paparkan presentasi itu harus dimanfaatkan benar-benar semaksimal mungkin. Karena di situ mengasah kita soft skill kita minimal berkomunikasi, berhadapan dengan audiens, berhadapan dengan orang, gimana cara kita menangani, orang yang masih ribut, apakah kita membuat opening yang sangat menarik atau enggak, dan itu sangat penting menurut saya. Karena banyak banyak orang banyak, teman-teman mungkin yang mungkin jago di IT-nya, jago skills-nya, secara hard skill-nya, tapi bingung nih ketika menyampaikan apa yang dia maksud, apa yang dia mau, idenya apa. Kan tadi saat presentasi mungkin nggak dimaksimalkan. Ya presentasi cuma sekedar wes lah. Saya nulis di PPT, PPT-nya 50 halaman tebel, isinya teks semua. Terus presentasinya cuma baca doang, bacakan teks yang ada di PPT itu itu mah cuma membaca aja gitu, bukan presentasi. Presentasi kan apa yang ada di paparan kan cuma alat bantu visual saja ya. Kita memaparkan, kita mengeksplor elaborasi, kita improvisasi, dan itu, menurut saya skill set khususnya untuk komunikasi sangat penting di dunia kerja saat ini. Karena sekarang eranya, kerja itu kolaborasi. Kita kerja sama A, B, kita berbicara, menyampaikan pendapat, mengutarakan ide, atau mungkin sedikit berdebat. Itu awalnya dari, komunikasi. Mungkin seperti itu yang harus ditekankan. Nah, kuncinya Sobat Vilkom, komunikasi. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pertanyaan yang mungkin dinantikan, yaitu pesan dan mungkin tips atau nasihat yang Kak Iqbal ingin sampaikan kepada sobat-sobat Vilkom, sobat-sobat mahasiswa di sini tentang bagaimana untuk menyelesaikan studi atau mungkin tips-tips untuk sepak terjang dari Kak Iqbal sendiri. Dipersilahkan. Oke, untuk tips yang pertama, yang jelas kalau kita mau melakukan atau kita punya goal sesuatu, mulailah dari dini, dari awal. Misalkan kita mau membuka usaha kayak saya, mulailah dari jangan nunggu kita lulus dulu. Dari berkuliah, kita masih punya banyak waktu, masih punya spare waktu, kita gunakan merintis apa yang mau kita, jalani. Atau minimal mencoba dulu apa yang mau kita jalani. Kita mencoba dulu, jadi nggak perlu nunggu, "Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa Mas, kuliah saya padat, nanti aja deh setelah lulus," atau apa. Jangan nunda-nunda, dari mulai aja dulu dari sekarang, even kecil-kecil. Kalau bilang kuliah padat, sepadat apa sih kuliah? Apakah Senin sampai Jumat, eee, kalian, 8 jam kayak orang bekerja gitu ya, 8 jam pagi sampai sore, stay depan laptop atau 18 kan nggak sepadat itu ya. Tetap ada waktu-waktu yang mungkin masih bisa digunakan, atau Sabtu Minggu gunakan juga aja untuk mulai berbisnis atau eksplorasi apa yang kita inginkan gitu. Jadi di antara nanti lulusan-lulusan IT, kita punya value added-nya nih, value plus-nya. Misalkan, ini lulusan IT, sama-sama gelarnya Eskom, tapi saya udah mengeksplor tentang katakanlah yang lagi tren sekarang AI. Oh, saya udah bisa membuat LLM, atau saya udah bisa mengelaborasi gini-gini dan lain sebagainya. Dan itu jadi nilai tambah kita saat nanti, entah itu bekerja ataupun kita mendirikan suatu bisnis atau usaha. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang rata-rata. Minimal kita nonjol satu bidang dan itu sifatnya spesifik atau spesial di situ. Itu yang pertama, mulai dari awal, apa yang kita mau, kita harus tahu goals-nya, kita kuliah buat apa, dan sudah kita mulai dari awal sehingga kita nanti lulus jadi sesuatu yang menonjol di antara yang, sama semua gitu. Jadi sama-sama gelarnya mungkin Eskom, tapi Eskom saya plus AI gitu, atau Eskom saya plus, bisnis. Kemudian, eee, yang kedua, khususnya kalau yang memang berniat, mau bisnis atau mau usaha ya, itu dari awal tadi pelajari nggak cuma keilmuan yang sifatnya IT, tapi pelajari juga keilmuan lain seperti tentang marketing, kemudian tentang, keuangan, kemudian tentang mungkin HR, ya baca-baca tipis-tipis lah, dikit-dikit minimal paham, oh kalau saya mau mendirikan sebuah usaha itu saya harus ngapain, saya harus membuat bisnis plan dulu, saya harus membuat mungkin legal dulu, saya harus ini. Waduh kok ribet Mas? Ya memang ribet gitu, memang ribet, tapi kalau dipelajari satu persatu apalagi dari kuliah, dari awal kuliah, nanti ketika lulus kita udah punya bekal yang banyak, dan ketika nanti ada orang yang bertanya, ketika sudah mulai usaha terlebih dahulu dari kuliah, ketika ditanya biasanya kan kalau lulus,
mau lulus mau ngapain habis ini gitu, mau lulus mau ngelamar kemana nih, atau mau lulus mau kerja di mana nih. Kalau kita memang udah niat untuk buka bisnis, ketika ada orang nanya, "Kalau udah lulus mau ngapain?" "Oh, saya udah merintis usaha," gitu. "Saya udah merintis usaha dari awal," gini. Tapi yang perlu saya tekankan, merintis bisnis itu capek, sangat capek, jauh mungkin lebih capek kalau ya, gambarannya gini, ketika tanggal 31 setiap bulan, kalau pegawai deg-degan nih, atau seneng nih, tanggal 1 gajian. Kalau pengusaha sama, deg-degan. Deg-degannya apa? Kebalikannya, deg-degan menggaji orang. Waduh, gimana kalau duitnya nggak siap, duitnya nggak ini, tanggal 1 nih besok. Jadi sama-sama deg-degan, cuma yang satu deg-degan bahagia, nama nunggu tanggal gajian, yang satu deg-degan, saya mesti nyiapin duit dari mana nih untuk gaji, bisnisnya lagi seret, lagi drop, dan lain sebagainya. Ya sama aja sih sebenarnya, sama-sama deg-degan, cuma bedanya tadi, makanya kalau bisnis roller coaster-nya lebih tajam, dia nggak cuma trek lurus, dia tiba-tiba kamu di atas, tiba-tiba kamu dijungkir balikan oleh Covid kayak kemarin, lagi rintis-rintisnya lagi enak, tiba-tiba Covid, lockdown, nggak ada yang tahu, tiba-tiba tet, putus. Tiba-tiba habis Covid, IT ngetren lagi, karena kan banyak yang online ya, banyak yang Zoom, banyak yang harus buat aplikasi nih biar kerjanya bisa dari rumah dan lain sebagainya. Tiba-tiba ngetren lagi. Jadi seperti roller coaster. Mungkin itu yang mau saya berikan sedikit saran buat teman-teman Filkom. Jadi dari awal, mumpung masih kuliah, misalkan masih kuliah, rintis dulu. Luar biasa Sobat Filkom, kita sudah melihat bagaimana sepak terjang tadi dan diberikan tips tentu saja. Jadi teman-teman Sobat Filkom harus berani mencoba dan juga tentu saja Sobat Filkom harus keluar dari zona nyaman. Betul kayak Bang. Betul. Betul. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya dan sekaligus mungkin membuat kita tahu seperti itu. Dari sosok inspiratif Kak Iqbal ini, apa tentu saja motivasi terbesar dari Kak Iqbal untuk terus berkembang tentu saja dengan berbagai istilahnya halangan, tantangan, dan juga mungkin dengan pastinya tadi ada jatuh bangun roller coaster. Tadi apa motivasi terbesar Kak Iqbal hingga bisa mungkin sampai di titik ini? Oke, kalau menurut saya motivasi yang paling utama uang. Bercanda, tapi serius, bercanda tapi serius. Maksudnya ya orang fair-fair aja lah gitu, Ya, maksudnya kita bekerja, kita ini ya tujuannya uang gitu. Itu yang, tujuan ya yang utama tapi nggak utama, tapi juga utama juga. Tapi yang lebih utama lagi sebenarnya memang dari awal saya niatkan untuk saya sih pengen bantu gimana sih caranya kita, untuk bantu bantu orang, bantu teman-teman kita, bantu, masyarakat yang lain lah, gimana caranya karena waktu itu isunya ketika saya mulai dari saya kuliah ya, itu udah sering lihat lowongan kerja kok sulit, lawan ini kok sulit, saya sampai mikir, loh kok ya emang sulit sih kalau semua orang cari kerja, yang bikin kerja siapa gitu. Gimana kalau kita yang bikin kerja aja, minimal kalau kita bisa membuat bisnis, ada pekerja di situ, dari satu pekerja bisa menghidupi satu keluarganya, dari sekeluarganya bisa menghidupi misalkan keluarga-keluarga yang lain, saya udah mikir kayaknya kalau mau bisnis atau mau bekerja yang multiplier efeknya cukup lumayan, kayaknya kita harus mulai bisnis deh gitu. Jadi motivasi saya selain yang pertama tadi uang, saya jujur aja terus nggak mungkin kalau kalau nggak ada motivasi uang mungkin saya sekarang udah buka yayasan aja kali. Yayasan, non profit gitu. Ya jadi motivasi saya ya pengen cepat, gimana caranya mendapatkan uang lah, yang kedua ya gimana, uang yang kita dapat tadi bisa bermanfaat lebih luas lagi dibandingkan kalau cuma buat kita sendiri, tapi minimal buat, tim kita, buat karyawan-karyawan kita dan keluarganya. Mungkin seperti itu motivasinya. luar biasa tentu saja. Untuk semua itu tentu saja Sobat Filkom jika tahu apapun itu motivasinya untuk lebih berdampak kepada masyarakat tentunya. Luar biasa. Nah, dari cerita panjang barusan, dari mungkin berbagai ya kita sudah diberitahu ya tentunya tadi dari mungkin pengalaman dari kuliah, bagaimana merintis karir, dan juga sampai di titik ini mungkin saja Kak Iqbal sudah memberikan berbagai macam informasi, berbagai macam istilahnya nasihat ya tentu saja untuk kita. Kita semua belajar bahwa perjalanan sukses itu bukan sekedar berkembang secara cepat, tetapi konsisten juga tentu saja. Harus dimulai dan harus berani memulai. Semoga
obrolan dan sesi podcast kali ini bisa jadi bahan bakar ya tentunya buat teman-teman semua untuk lebih memajukan langkahnya, untuk lebih terus berdampak ya untuk lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Semoga di sini juga Kak Iqbal, tentu aja senantiasa terus sukses dengan darah Filkom yang luar biasa ini, dan tentu saja terima kasih atas, inspirasinya, kata-katanya, semangat yang dibagikan. Sampai jumpa di mojok berikutnya. Terima kasih Kak Iqbal atas waktunya. Saya, Selamat Agisya Cahyo malam. Purwansyah, izin pamit undur diri, salam hangat dari pojok alumni Super Fakultas Ilmu Komputer.